Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, kalau berdiri sedunia dan muslim juga ya teman-teman aku. Si Momi tuh yang Kristen Protestan. Selamat berlibur ya nih. Dan besok mulai lagi tugas seperti biasa kita bersandaria bersama bersama si Umi. Gaul kata si Momi, si Umi. Jadi aku dipanggil ibu sama anak-anak yang non muslim, tapi ada yang umi juga, terutama momi yang non muslim. Ada beberapa orang yang selalu manggil aku umi juga, bahkan yang di Bandung juga tuh mami Tere kalau udah nyapa aku umi, termasuk Terenya juga ya, jadi mahasiswa di Bandung. Jadi aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, Tere dan keluarga Mami Tere, karena kita sudah berbeda tempat tinggal ya. Terus Mansela juga, terus Obet Gilbert kesayangan aku ya di daerah Cidas. Semoga Obet dan keluarganya bersama Mominya yang single parent ya, semoga diberikan kesehatan, lapang rezeki ya Bet. Aku sudah lama tidak bertegur sapa, WA-nya ada, tapi lagi fokus ya. Mudah-mudahan ibu juga di sini dalam keadaan sehat selalu. Oke ya, siang ini aku akan ngambil topik apa ya. Jadi di sini weekend di rumah aja ceritanya, karena aku lagi mager, masih mending mau manji. Biasanya kalau hipotensi bener-bener melemahkan segala ya, fisik aku lemah ya, lu mulai. Nah terus otak apa ya, sel-sel otak agak sedikit lemot, tapi tetap ya aku harus gerakan secepatnya ya, jangan lama-lama rebahan gitu. Intinya kalau otak dibawa diam terus maka akan apa ya, kurang jalan gitulah. Intinya harus dibawa dipaksain untuk beraktivitas otak. Makanya aku selalu mengadakan squat brain. Jadi squat itu bukan hanya lari, jalan, berenang, apa ya, lari, jogging ya, terus apa lagi ya, volleyball, basketball, bukannya seperti itu aja, tapi sport olahraga otak sekaligus memanjakan otak. Harusnya aku ngadem di ruko ya hari ini, sore ini di ruko sini atau ruko sana, tapi ya gitu bawaannya dari potensi kali ya, jadi belum mulai terus. Jadi intinya aku akan mengambil topik jalan-jalan santuy yuk, ngebolang. Aku suka acara bolang si bolang bocah petualang, itu aku. Jadi aku seneng nonton Jangkaru tuh. Jangkaru kan yang selalu apa ya, jelajah gitu ya, jelajah ke tiap, ada ya Jangkaru acara di mana ya, Jangkaru tuh yang melintas apa tuh di Kalimantan, di sungai, di acara Jangkaru. Terus si bolang itulah ya, bocah petualang tuh. Aku itu seorang petualang, makanya udah disiapin juga megang yayasan, malah ke Jakarta. Apa yang mau dicari, kata jodoh kali ya, mau dapet jodoh orang Jakarta, dapetnya di Bekasi. Si Abah, Ibu Ani Aryani, putranya Ari. Jadi Ibu Ani mertuaku, suamiku inisialnya A, Arif Suparto. Jangan rusak nama orang, terlalu waras ya, orang Jawa tuh Suparto. Tapi Ibu Ani mertua aku selalu nyanyiin ke aku, lir ilir pandure semilir raya raya tak apa tuh terusnya. Tembanten anyar bocah angon pendek no blimbing kui. Pokoknya setiap kali melihat aku pasti yang dinyanyiinnya lir ilir, apalagi kalau lagi ngajarin masa. Kata aku, kenapa ya
wah gue selalu nyanyi itu. Wajahku kayak itu kali ya, Sunan Kalijaga. Jadi lucu ya, unik. Kalau setiap kali ngobrol sama aku terus natap wajahku, pasti dia lirir-lirir. Berarti wajahku kayak Sunan Kalijaga. Jangan-jangan jodohku Sunan Kalijaga. Jaga-jaga orang Jawa ya. Pak Arif Suparto di orang Jawa. Suparto si abah mah di gimana juga dia mah bodo amat. Arif Suparto. Iya lirir-lirir. Makanya aku seneng pakai barang bang semplak, bukan namanya ini sorban akan haji, sorban palit maka hatinya aku. Orang Sunda yang rempong ternyata. Berarti Ibu Adi itu bener. Mari kita survei keadaan tanaman di sekitar aku. Apakah aku mau lihat apakah ada perubahan kekeringan yang drastis atau tidak. Mari kita survei yang dekat-dekat aja ya, karena aku lagi apa ya, bawaannya di dalam rumah terus masih mending. Jadi intinya mari kita kesana yuk. Aku duduk dulu di sini. Ini musola belakang ya, yang dulu bekas lahan kebun-kebunan, jadi dibikin menjadi musola ya. Di sini berterima kasih kepada para donasi ya, Bapak Hendri tuh, mudah-mudahan lancar rezekinya, terus Ibu Fani juga. Intinya ada yang itu ya, yang bikin ini nih suaminya ya, Bapak Zazbiko di situ ya, yang bikin saung. Jadi reongan ceritanya. Jadi dulu itu kebun-kebunan yang ku bikin. Sebenarnya kebun-kebunan, bukan kebun beneran sebenarnya. Kok ada bukan kebun beneran, memanfaatkan lahan yang ada biar tidak terbengkalai. Oke lah, ngebahas itu. Intinya benar-benar kalian bisa apa ya, ceritanya. Intinya aku akan bercerita apa ya, bukan cerita horor, tapi cerita yang sedikit mengesalkan si Abah kemarin. Ceritanya apa ya? Jadi kemarin kebiasaan aku waktu kecil meminta uang jajan kepada apaku. Kemarin begini, bah minta uang jajan. Nah nggak lihat-lihat masih ada tamu. Kataku, jalan ya bu, aku mau jajan, mau minta uang jajan. Jadi ceritanya apaku di puskesmas mau nyuntik. Nah ini misalkan jendela ya, jadi jendela. Terus aku dari jendela, gini, pak minta uang jajan dong. Kata apaku, berapa minta uang jajannya neng? 1.000 aja, 1.000 kataku. Jadi aku udah kelas 5 SD masih seperti itu. Karena apa ya, mungkin karena aku anak perempuan satu-satunya, jadi bener-bener manja ke apaku. Jadi manja secara kasih sayang ya. Jadi sekarang kalau aku selalu mengungkapkan sama orang, halo anak-anak muda sayang, karena aku dimanjakan, bener-bener kasih sayang ya. Jadi apaku itu selalu balabah itu apa, terhadap makanan, berbagi gitu ya. Jadi kalau ada makanan, jadi bukan dengan harta, kekuasaan nih, ini anak apa gitu ya, di kampung berpengaruh gitu, bukan seperti itu. Tapi ada hal-hal unik yang si Abah pun tadinya mau marah. Mama sih udah ribut jajan baik katanya gitu. Bukannya masak, kemarin itu aku telat masak karena harus nge-vlog. Aku tidak pernah absen, tidak mau masak ya, pasti masak meskipun cuma telur atau ayam. Sekarang lagi senang ayam terus ya. Jadi intinya tidak pernah, secapek apapun aku pasti masak. Jadi intinya apa ya, itu cerita kemarin aku telat masak pas mau maghrib. Mau dulu jajan katanya, ini kok aku mau buka masak. Tapi aku langsung kerjain masak yang ada gitu. Intinya agak terlambat gitu hari kemarin karena aku harus ke daerah Kampung Bulak kemarin tuh. Datang sebelumnya, sebelum dari sana, sebelum berangkat ke sana, aku minta uang jajan dulu 10.000. Ada istri yang bener-bener kayak aku nggak sih, 10.000 kataku kayak. Jadi dia juga apa ya, memperlakukan aku itu ibu dari anak-anak ya, maksudnya kayak apa ya. Jadi kalau nggak ada aku berenan
nggak rame ya. Makanya di sini teh barusan juga, kenapa aku nggak dijajan ini kan sekarang hari Minggu, harusnya jajan banyak dong. Tapi aku mengerti keadaan, kemarin baru habis bayar pajak tuh. Pajak apa? Pajak motor. Yang punya mobil, pajak mobil, pajak tuh. Jadi dia itu tipe yang taat kepada aturan ya tuh. Jadi intinya, oke lah aku mengerti. Akhirnya aku menghibur diri deh. Ya udah deh ngeplok deh kata aku. Orang barusan dibeliin mie ayam cuma 1, biasanya 3. Kalau nggak 4, ini 1 kataku. Habis nggak minta. Jadi suka rame kalau di rumah itu. Ngeledekin juga aku jadinya. Ngeledek-ledekan tuh ya. Jadi intinya tenang kata aku. Ketemu Acep nanti. Soalnya biasa. Dia kan si Abah tuh bilang ke Acep tuh apa ya? Acep ya? Ecep kalinya. Iya Ecep, dia Ecep karena dia kata dia begini, kalau dari Jawa itu, terah Jawa, kalau ke adek, misalkan ke adek atau sifat adek sepupu itu bilang nama, nggak boleh AA katanya. Tapi aku terbiasa di keluargaku mungkin karena apa ya, menghormati beliau itu apa ya, dari jadi pekerjaan gitu, terus dari tingkat apa ya, usia. Jadi AA. Kalau dari Jawa mah enggak, terah Jawa itu nggak boleh. Jadi kalau ke adik tuh apa ya bilangnya, adek, sifat adek katanya nggak boleh diaain gitu. Jadi harus apa dong? Ya udah dibiarin aja kalau. Tapi dia masih sekarang udah bebas aja deh, terserah aku gitu manggilnya. Karena dari Sunda mah begitu, semua manggil AA meskipun adek misalnya. Ada sepupu ya manggil AA karena apa ya? Begitu kali ya. Jadi aku tuh sebenarnya kayak gini, ada cerita ke kakakku bilangnya ade nggak boleh ya. Jadi aku baru belajar ngomong bilangnya ade Dani Sundani padahal kakakku. Nah itu yang nggak boleh ya. Terus direkap sekarang bilangnya apa, AO Beng, AA Dobleng. Sekarang aku tersambung ke sahabat beliau ya, AA Diki Muhammad Asidiki, AA Liga Nugraha, siapa lagi, Pak Agus belum kehubung ya. Beliau DRSPJ ya. Aku bersyukur bisa bersilaturahmi lagi sama mereka ya. Pak Agus itu senior aku waktu aku di Poliklinik Jalan Delik, tapi belum sempat ku kontak ya. Mari kita teruskan vlogan kita. Ini tanaman yang nggak pernah kusiram. Nggak pernah kusiram ini ya, tapi bebel tuh. Ini beringin, ini tuh pindahan dari kebun beringin gua tuh ya. Ini di kebun pojok sini, kalau nggak salah di kebun pojok sini ini beringin. Nah ini tanaman aku nih. Halo sayang, kamu apa kabar? Pi kabarnya toh? Nih ini adalah mangga. Aku nanam dari biji tuh. Tapi di sini kayak apa ya? Aku fungsikan untuk memperindah. Jadi tujuanku itu pagar. Pagar gaib. Bisa nggak mangga dijadiin pagar gaib? Ya bisa aja, kan ada mangga juga yang dijadikan alat itu, alat berperang akhir zaman ini, akhir rontok. Mau punya aku masih enggak tuh. Jadi ada jenis mangga yang dalam semalam rontok pemirsa, tapi manggaku berdiri tegap ya tuh. Jadi aku terserah kalian ya mau berbuah atau enggak, yang penting aku sudah merawat Anda dari mulai biji nih. Aku jadikan pagar gaib. Jadi ceritanya manggaku harus beradu dengan mangga yang tetangga itu tidak tahu silsilahnya. Di situ ada makhluk astral, di mana dalam semalam tuh rontok pemirsa. Tuh aja di sini horor ceritanya. Jadi dalam coba wangi loh mangga itu, wangi itunya. Jadi intinya daunnya. Jadi dalam semalam ini rontok seperti gosong. Waktu itu seperti ada angin siklon. Aku bercerita tentang horor, historical horror di area kita. Dan mangga itu seperti kebakar dalam semalam. Itu yang terjadi. What happened? Berarti di sini energi negatif. Jadi iblis tidak keluar, belum keluar, tetapi kekuatannya sudah keluar pemirsa, jangan salah ya. Tuh. Nah ini nggak pernah disiram sama aku, di pot-pot deh. Duh. Nah ini mah
Ini dari biji nih. Maafin sayang ya, kamu dijadiin pagar sama aku. Pagar gaib. Jadi ya, itu. Mari kita ke sana. Yuk. Oh, di area sekitar sini masih aman ya, masih hijau-hijau, masih enak dilihat ya. Alhamdulillah berarti ya. Ini kebunnya tetangga aku, tapi orangnya jauh ya, tidak di sini. Bagus ya. Dulu barengan aku nanemin itu. Apa ya? Batang singkong di belakang. Aku setekin. Terus sempat kita kesusahan air. Terus beliau tuh minta nyelang, sempat nyelang air ya katanya. Bu, jadi kita saling berbagi itu. Tuh, jadi masih aman-aman ya, masih hijau, masih enak dilihat. Coba ada nggak ya pohon kurma yang kuberikan waktu itu? Ada kamera. Tuh di sini masih hijau ya. Alhamdulillah, berarti bersyukur ya. Di sini adalah wilayah katakanlah jangan di sini aja ya, yang dirahmati Allah, masih dirahmati Allah. Tuh, emang ada yang tidak dirahmati Allah? Kan lihat dari tanamannya ya, tanamannya hijau-hijau, subur-subur. Berarti intinya Tambun Selatan ini kaya akan mistisnya. Tapi kesuburannya juga lumayan ya. Nih, bekas pohon-pohon kayak begini nih dulu tuh. Ini kecapi ya. Ini masih ada. Bo, gak ada, aku tegur tangga. Ya udah seperti keluargaku. Tuh. Jadi ceritanya itu segede-gede gini tuh tanaman ini. Zaman baheula di belakang kebun yang 2 kapling itu seperti ini. Coba dalamnya siapa? No, ada yang ketawa-ketawa. Aku cerita lah ya. Ketawa-ketawa, terus bau gosong. Itu di sana ya, di belakang Padepokan itu dulu ceritanya. Jadi uka-uka. Ngadain uka-uka. Jadi cerita historinya itu luar biasa, angker. Di sini sekarang udah enak ya. Sudah. Oh, lagi nge-vlog ngeliatin ini kondisi kita. Seberapa parahkah kekeringannya? lagi nyeritain historical ini. Dulu kecapi yang gede kan. Jadi biar tahu ya pentingnya pohon-pohon yang besar untuk resapan air. Jadi jangan ditebang semua, bener gak Bu? Jadi ini ceritanya. Kayaknya cuma ini doang ya? Iya. Oh, yang ada. Yang dulu satunya kering. Ya, ya. Ini buat air tuh bagus banget. Jadi kering juga masih tetap bersih. Lagi ngapain? Istirahat ya? Kebanyakan rebahan saya, tapi nggak enak. Orang harus bikin vlogan kan minimalnya sehari 1 gitu. Nah ini lagi mager terus, rebahan terus makan. Orang nggak kemana-mana, biasanya minggu keluar. Ya udah deh, ku isi pakai ini aja kataku, ke belakang ke dekat rumah Busmi. Enak sekarang, udah nggak kayak dulu lagi. Auranya udah dirubah ya. Aura apa ya? Aura kasih sayang. ya sayang ya. Lah kamu ada di sini? Oin, kamu ada di sini sayang? Ini kan yang barengannya yang dulu, si Mori, si Mary. Kan di belakang tuh kuburan kucing semua. Yang 2 kapling itu. Ayo sayang. Ayo. Ini kalau agak telat, mereka hari ini agak telat nih. Sayangnya benar-benar gak enak badan. Oh. Ke belakang. Terlalu banyak kucingnya. Di dalam. Terus kalau lagi gak enak badan, siapa lagi yang mau dimintain tolong beliin? Iya. Gak ada ongkos kan? Lah sekarang gak ada. Biasanya kalau ada si ongkos beli makanan kucing. Mintain tolong sama dia. Ya, ini namanya Orin. Noh, yuk dadah ke nih, ke Bu Ismi. Dadah. Ya Bu Ismi ya. Udah gitu aja. Ininya. Kirain tuh siapa? Kirain Bu Dewan. Mama Ismi. Bu Ismi mah ada-ada aja. Aduh Bu Ismi, jadi nggak ada kerjaan ini. Jadinya menghasilkan apa Bu Ismi? Doain atuh. Biar dijajanin kalau di sekolah ya. Oh Bu Ismi, udah makasih ya Bu Ismi ya. Ya, sayang nggak ada lagi pohon-pohon yang gede ya. Ayo sayang Orin.
Rin, ayo Rin. Rin sayang, Rin. Sini sayang. Ayo. Ayo sayang. Sini. Ayo. Nih, tuh makanannya nggak disisain sama si itu, si Ciko. Ayo sayang, sini. Ya, aku gendong deh. Kita gendong kemana-mana, ayo. Sini, kita gendong kemana-mana, ayo. Yuk. Ayo. Udah ya, itu aja yang ingin gue sampaikan. Vlogan hari ini aku bawa si Oyin nih. Udah yuk. Sudah ya. Dadah semuanya. Ori lagi ngambek. Mamaku telat ngasih makan banyak. Sebenarnya tadi dikasih ayam, tapi kayaknya nggak kebagian. Dia lari ke belakang. Sudah sayang ya. Dadah Oyin. Tuh. Assalamualaikum semuanya. Yuk.